Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di ibadah online kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami percaya rahmat-Mu, anugerah-Mu buat setiap kami boleh mengalir setiap hari dan semakin baru Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua atas kasih dan anugerah-Nya Engkau buat kami. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Mari siapkan hati kami, pikiran kami, biar sepenuhnya kami memuji, menyembah Engkau dengan seluruhnya, dengan apa yang kami punya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan bahkan sampai akhirnya. Kami percaya Engkau boleh beracara dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Mari yang percaya jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Kita mau naikkan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau katakan dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah Yesus yang besar. Haleluya. Selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang
menyembah di dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata kasih karuniamu datang, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jadi katakan menyembahmu. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri datang Tuhan pagi hari ini, menghampiri tahtanya Engkau ya Bapa. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
besar. Haleluya, haleluya. Kau lebih besar Tuhan dari apapun Tuhan, dari segalanya Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan, sekitar kami boleh berubah Tuhan, tapi kasih-Mu tetap, kasih-Mu tetap Tuhan. Oh Yesus, dan kami tinggikan Engkau Yesus, dan kami agungkan Engkau Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi, mengatasi. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, mari lebih lagi tinggikan Dia, katakan tinggikan, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi lagi, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi, mengatasi bumi. kasih Tuhan. Biar nama-Mu selalu ditinggikan, nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan. Di balik keterbatasan kami Tuhan, di balik keterbatasan dimanapun kami berada Tuhan, kami belum bisa berkumpul bersatu, bersama-sama memuji Engkau di satu tempat Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir Tuhan. Engkau Tuhan yang dimanapun kami berada ketika kami menyembah Engkau, Engkau ada di situ Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kami, kehidupan kami selalu memancarkan terang kasih-Nya Engkau, sehingga Tuhan nama-Mu selalu ditinggikan, nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan atas segala apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Kami boleh berhenti Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji Engkau, tapi kami percaya pujian pengagungan kami sama Engkau gak boleh berhenti Tuhan. Dimanapun kami berada, kami terus memuji,
meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami telinga dengar-dengaran Tuhan, sehingga firman yang akan Engkau sampaikan Tuhan itu bisa menjadi rema, bahkan bisa menjadi sesuatu yang subur di tanah hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu bisa menjadi benih Tuhan, bisa berbuah lebih lagi dan menjadi pohon yang rindang, sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang lain Tuhan, dan kami boleh berbuah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara dalam kasih Kristus. Harapan saya kita dalam keadaan yang sehat-sehat. Tentu itulah harapan kita semuanya. Walaupun kita masih berada pada situasi saat ini. Tapi jangan hilang sebuah pengharapan. Kenapa demikian saudara kasih Kristus? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan saya dan saudara. Apapun yang terjadi saat ini saudara, Tuhan tetap ada di dekat kita. Oleh sebab itu saudara dalam kasih Kristus, firman Tuhan kali ini saya akan berikan judul Jangan Khawatir. Terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dari ayat ini saudara ada 3 alasan kenapa kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan tidak boleh khawatir. Yang pertama, karena Tuhan peduli. Kenapa demikian saudara? Tuhan sangat peduli saya dan saudara. Di dalam bacaan ini, dalam pasal 6, di sana menceritakan makhluk yang tidak mulia pun seperti burung saudara dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan saudara, makhluk yang jadi tebus oleh Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Sedangkan kita sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling berharga di mata Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan tidak akan pelihara. Oleh sebab itu saudara kasih Kristus, alasan yang pertama kenapa kita jangan khawatir, karena Tuhan peduli. Karena Tuhan peduli saudara, jangan perlu khawatir. Tuhan memelihara kita. Karena Tuhan peduli saudara, jangan perlu takut. Tuhan menjaga saya dan saudara. Dia menjaga bukan 1, 2, 3 jam, 4 jam. 1 kali 4 jam dia pelihara saya dan saudara. Itu artinya saudara, Tuhan bertanggung jawab saya dan saudara dalam situasi seperti ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1, demikianlah firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk memelihara saya dan saudara. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Artinya saudara kasih Kristus, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan habis-habisnya. Pertolongan Tuhan 1 kali 24 jam, tidak henti-hentinya. Itulah buktinya bahwa Tuhan peduli saya dan saudara. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar segala permohonan kita, segala doa kita, segala beban, segala macam apapun yang kita naikkan kepada Tuhan hari-hari ini saudara. Ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak menutup telinga. Tidak akan mungkin Tuhan tidak akan mendengarkan. Tidak akan mungkin Tuhan tutup kuping saudara. 1 kali 24 jam pun Tuhan mendengar segala permohonan, segala doa-doa yang kita naikkan hari-hari ini. Segala macam doa apapun saudara. Mungkin saudara sedang bergumul ekonominya, sedang bergumul keluarganya, sedang bergumul apapun saudara-saudara ada dalam pergumulannya. Ingat, ya, doa saudara didengar oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara dalam kasih Kristus, bagian yang pertama yang saya sampaikan
Dan saya katakan bahwa Tuhan peduli. Jangan perlu khawatir saudara di hari-hari ini. Bahwa Tuhan masih ada. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara seorang diri. Banyak sekali Alkitab saudara mengatakan, berkata demikian saudara. Bahwa Tuhan bersama dengan kita. Sekali-sekali pun Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Itulah janji Tuhan. Amin saudara. Tetap berada dalam kehadiran Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini terbawa dengan hidup selalu dengan khawatir saudara. Oleh sebab itu saudara kasih Kristus, itu bagian yang pertama. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Bagian pertama karena Tuhan peduli. Dan bagian yang kedua saudara, karena ketika saudara khawatir, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa demikian saudara kasih Kristus? Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa disebabkan karena kita sedang meragukan Tuhan. Orang saudara yang khawatir, orang yang bimbang, tidak akan mendapatkan apa-apa disebabkan karena meragukan akan kuasa Tuhan. Karena meragukan kuasa Tuhan. Di Yakobus pasal yang ke-1 ayat ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah ia meminta dalam iman. Jangan ragu, jangan bimbang. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itulah alasannya saudara, kenapa kita tidak boleh khawatir, karena kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu saudara, sama artinya saudara sedang meragukan akan kuasa Tuhan. Di mana saudara sebagai orang percaya sudah sekian lama sebagai jemaat Tuhan, sering berkata bahwa Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Oleh sebab itu buktikan saudara dalam keadaan situasi seperti ini bahwa Tuhan sanggup. Caranya saudara jangan meragukan akan kuasa Tuhan. Itu bagian yang kedua saudara kasih Kristus. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu menghambat Tuhan Allah bekerja dengan leluasa dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi saudara kasih Kristus, kekhawatiran saya dan saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kekhawatiran itu menghambat hadirnya Tuhan bekerja, berkarya dengan leluasa dalam hidup saya dan saudara. Poin yang ketiga saudara, 3 alasan janganlah khawatir. Poin yang ketiga yaitu perintah Tuhan. Di mana ada perintah Tuhan, di situ ada ketaatan. Sekali lagi saudara, di mana ada perintah Tuhan, di situ ada ketaatan. Di ketaatanlah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Kalau saudara taat akan perintah Tuhan, saya yakin dan percaya saudara, berkat Tuhan pasti akan tercurah kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan. Masalahnya harus bayar harga saudara. Tidak semudahnya hal tersebut yang kita dapatkan dari Tuhan. Ada harga yang saya dan saudara harus bayar. Kalau kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat ke-24. Janda di Sarfat, di mana Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Di sana ada seorang janda saudara. Anda akan mendapatkan makanan di sana, kata Tuhan kepada Elia. Elia berangkat menuju ke Sarfat. Ketemulah dengan seorang janda. Saudara tahu, ketika mereka ketemu,
Elia berkata kepada janda tersebut, berikanlah apa yang ada kepadamu kepadaku. Saudara bisa membayangkan saudara. Lalu seorang janda berkata demikian saudara. Makanan yang ada dalam kehidupan saya atau makanan yang ada dalam hidup saya saat ini untuk hari ini. Bukan hari besok. Hari ini apa yang ada kepadaku untuk hari ini bukan hari besok. Kita bisa membayangkan saudara kasih Kristus untuk hari ini. Elia datang memintanya. Apa yang terjadi saudara? Kalau seandainya janda tersebut memberikan. Alkitab mengatakan saudara, seorang janda ini kalau makan saudara, ya dengan keluarga, dengan anaknya, ya maka mereka besok tidak tahu akan makannya apa. Tetapi lihat saudara, seorang janda di Sarfat, ya membayar harga. Ketika Elia saudara berkata demikian, Elia perintahkan, maka janda di Sarfat langsung taat dengan perintah Elia. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi saudara kasih Kristus, mujizat terjadi di dalam kehidupan janda di Sarfat. Anaknya yang tadi sakit disembuhkan oleh Tuhan. Pada saat itu musim kering saudara. Alkitab bilang saudara, makanan yang ada yang kamu dapat dari Tuhan akan sampai selama-lamanya, sampai hujan turun. Saudara kasih Kristus, di mana ada ketaatan, di situ pasti ada pengharapan. Oleh sebab itu saudara, Yeremia pasal 31 ayat ke-17. Masih ada harapan hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Jangan khawatir saudara. Ketaatan itulah menunjukkan sebuah kedewasaan yang paling mulia di hadapan Tuhan. Ketika saudara ingin belajar taat. Saudara kasih Kristus, ada 3 poin yang kita dapatkan dari firman Tuhan saat ini. Poin yang pertama, bahwa Tuhan peduli. Dan poin yang kedua, kalau kita khawatir, saya dan saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa demikian? Karena kekhawatiran itu akan menghambat kuasa Tuhan akan bekerja. Lalu poin yang ketiga, saudara dan kasih Kristus, merupakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Di saat saudara taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, biarlah kita mengatakan, Tuhan, saya mau taat kepadamu Tuhan. Dari 3 poin ini saudara, jadilah bahan renungan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam situasi apapun yang terjadi hari-hari ini. Jangan perlu khawatir. Kesimpulan saudara dan Kristus, percayalah dalam situasi seperti ini bahwa Tuhan memelihara kita. Kuncinya jangan sampai kita khawatir atau meragukan Tuhan. Kiranya Tuhan saudara memberkati saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita satukan hati kita berdoa, kita bersyukur untuk ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh kami boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui ibadah yang kami boleh selenggarakan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah di mana kami beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami pun percaya bahwa Tuhan sudah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami. Satu hal kami percaya bahwa kami punya Bapa yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk apa yang sedang terjadi di sekitar kami dengan adanya pandemi virus corona. Bapa, kami percaya bahwa di balik semuanya ada rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa ini, bahkan bagi seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini. Sebab itu Bapa, saat ini kami terus berdoa
untuk saudara-saudara kami, baik mereka yang menjadi ODP, mereka yang sudah menjadi PDP, bahkan mereka yang sudah terinfeksi dengan virus corona ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan ada buat mereka. Sebab itu saat ini dimanapun mereka berada, baik mereka melakukan isolasi mandiri di rumah mereka, maupun mereka yang sedang diisolasi di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat pagi hari ini, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir atas mereka. Segala virus penyakit kami nyatakan dengan iman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, segala virus penyakit dipatahkan, sehingga saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka boleh melihat kebesaran kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa untuk para dokter, para petugas medis yang melakukan tugas mereka. Biar kiranya Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menjauhkan mereka dari serangan virus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan keadaan bangsa kami, pemerintah kami baik tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat terendah di RT RW. Biar Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan saja. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami akan jalani. Biar kiranya Tuhan memimpin menyertai kami. Tuhan menjadi Allah Immanuel yang memberkati dimanapun kami berada, bahkan apapun yang kami kerjakan. Biar kiranya diberkati oleh Tuhan. Setiap umat Tuhan yang sudah mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan setiap umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka sudah mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka, tingkap-tingkap langit dibukakan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap yang sudah terlibat Tuhan di dalam ibadah online ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah dengan limpahnya atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan saat ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu dan tetap jaga kesehatan kita. Amin.